Oke, start. Oke, ya kakak semuanya, udah kami kirimkan Google Slide-nya itu. Bisa bisa dilihat, bisa diklik. Oke. Udah kelihatan nggak kakak semuanya? Atau masih bingung kakak-kakak? Untuk raise hand, kalian di bertahap. Oke, dilihat sesuai namanya. Kak Jamila 1, ya kan? Terus Kak Solma 2, Kak Sukri, Kak Yanti, Kak Juher. Kirim ulang link Kak Fasil. Maaf ya Pak, Kakak? Fasil pakai laptop, pakai HP juga. Iya Kak. Sebentar Kak. Kami kirim ulang. Oke.
Oke kakak semuanya, masih ada kebingungan? Kalau nggak mampu buat dulu ya kakak, babak satu aja kakak. Kak Jamila udah mulai ada pergerakan. Kak Abida udah mulai bergerak. Kak Diki masih posisi senyap. Anda masih kebingungan Kak? Jawab soal yang 3 butir tadi nggak Pak? Ya,
Menurut kakak-kakak seperti apa? Wattnya seperti apa? Jadi apa kecenderungan nilai dari orientasi saya, atau apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, terus apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Atau mungkin kita belajar refleksi kakak-kakak, tidak usah terlalu kaku kakak-kakak. Atau menuliskan pengalaman dari kakak-kakak semua, tidak apa-apa, masukkan di situ. Kita belajar untuk refleksi kak, ya. Kita belajar dari refleksi aja. Tentang pengalaman kakak-kakak boleh. Kak, boleh minta kirim linknya lagi enggak? Soalnya enggak muncul di laptop. Nggak muncul. Enggak muncul. Sama Iya, punya sebentar saya ya. juga nggak muncul. Nggak muncul ya, sebentar ya kak ya. Sebentar. Kirim lagi ya. Oke. Kami di akun ini enggak bisa kalau udah buka link untuk yang sifatnya itu otomatis sendiri kak. Makanya kami kirim ke sebelah itu, ke laptop sebelah. Akunnya atau perekamnya yang langsung tersendat mati. Iya, belum diklik langsung hilang dia. Belum diklik hilang bu, anu kak. Iya, Apalagi belum berpikir ya kak ya, Pak, makin hilang lagi, blank malah. betul itu tuh. Iya, belajar, tidak apa-apa. Namanya proses kita kok. Yang udah mulai Kak Mika udah mulai gerak nih. Kak Mika udah mulai gerak. Kak Melkiel masih bertahan di lapangan. Kak Juher udah mulai menggiring bola Kak Juher. Kak Sukri bisa dilanjutkan yang babak kedua Kak Sukri, tentang SWOT-nya Kak Sukri. Tentang Kak Sukri pengalaman yang tadi Kak Sukri sebutkan, terus ke itu. Terus apa yang Kak Sukri lakukan? Nah, tuh dari orientasi itu. Kusoma udah mulai ya. Agak dibesarkan bisa kak nanti kak, kalau memang terlalu kecil. Cari aja menu situ. Kak Jamila nih hilang yang kotaknya, kena hapus kak. Oke. Orientasi nilai mencerminkan keyakinan guru tentang apa yang harus
Oke, siap. Kak Mika kalau sudah langsung lanjutkan ke babak kedua, Kak. Berarti nggak perlu panjang-panjang ya Pak ya? Tidak perlu panjang. Oh ya, Nanti kalau ini udah mohon maaf ya. ya Mohon nanti kalau mohon sudah maaf agak melekat-lekat nih Pak, sinyal jelek. iya. Enggak apa-apa, Kak. Mika, lanjutkan Kak Mika. Kak Vida sesuai dengan motornya 120 km per jam. Tinggal babak ketiga Kak Vida ini. Kak Rina masih di babak 1. Kak Eko, halo Kak Eko. Kak Agustina, Kak Diki, udah. Tinggal lanjutkan Kak Diki, yang babak kedua Kak Diki. Ya, langsung babak kedua. Kak Diki sudah mulai beraksi. Kak Agustin, Kak Eko udah mulai start. Kak Rina, Kak Vida udah mau finish. Kak Tri, Kak Rijal masih bingung. Kak Mika satu babak lagi, babak ketiga. Kak Juher, lanjutkan Kak Juher. Kak Yanti sudah mulai. Kak Sukri, Kak Solma, Kak Jamila kalau kebingungan bisa ngambil di slide yang terakhir Kak, enggak apa-apa Kak. Cari slide yang kosong Kak.
Ya Kak. Kucing siapa Kak yang udah Kelahi, kelahi? kucingnya kelahi, kucing barunya. Kucing yang malah kelahi ya, denger ya. Kucing siapa yang kelahi? Sebentar dulu ya, mohon izin. Amankan dulu Nah, Kak Rudi. udah gimana? Aman? Aman nggak? Sebentar Kak, kucing ini. Sorry Kak, lagi gangguan alam. Oke, bisa enggak 2 menit lagi kakak-kakak? Mampu 2 menit lagi? Kalau yang sudah selesai nanti enak ya. Jadi yang bacanya itu yang kakak-kakak yang lain nanti. Oke, Kak Supri.
Kalau udah selesai ditulis gimana tuh Kak Rudi? Ya, Kalau udah selesai ditulis gimana? ya udah biarkan saja kak, Ya benar kan kayak gitu? biarkan saja, nggak apa-apa. Takut hilang kak? Ya, nah yang penting soal saya pakai dua, satu HP, satu laptop. Ya, takut dihapus kak Diki ya? Iya, takut dihapus kali itu. Iya, iya. Nanti kak Diki ngapus, mikir lagi kan. Kak Eko lagi terlempar ya, kasihan Kak Eko jaringannya. Dia jaringan. Gimana kakak-kakak semuanya? Ada kendala? Ya. Sekarang kakak-kakak langsung ke babak 1, babak 2, babak 3 supaya nanti kita sekalian itu ya kak. Sekalian nanti kita bahas bareng-bareng. Kak Eko bisa masuk Kak Eko? Bisa masuk kembali ya? Yang tulisannya kecil bisa dibesarkan nggak ya? Supaya kawannya nanti pada saat membacanya, nah ini punya Kak Solman nih, udah dibesarkan. Sesuaikan dengan itu aja kolomnya. Sebentar ya, kami cek. Kak Solma sudah. Kak Sukri bisa dibesarkan Kak? Belum ya? Nanti dibesarkan nggak ya? Siap Kak, siap. Ya, tulis dulu enggak apa-apa. Kak Yanti masih aman? Kak Juher udah selesai Kak? Kak Juher? Sudah cukup? Oke Kak, cukup. Cukup. Nggak perlu tambah lagi ya? Aman ini ya? Aman. Siap, nanti yang bacanya itu Kak Yanti itu nanti ya. Tenang saja. Kak Juher, Kak, Kak saya Juher sudah punya nanti jawaban, tapi untuk masukkan ke itu tuh nggak bisa tuh yang babak satu tuh. iya. Jadi enggak punya jawaban nanti Kak Tri aja yang langsung menjawab sendiri ya dia. Oke, disimpan Oke, aja enggak siap. Nanti apa-apa. saya jawab sendiri apa? Iya. Berdiferensiasi Kak, gaya belajarnya kan? Iya, ini nanti kita terapkan. Kita enggak saklek. Oh ya, nanti kan sambil berjalan Kak Tri memahamin Google Slide-nya, nanti Padlet itu lama-lama nanti akan terbiasa. Siap. Yang penting siapkan Kak Tri untuk babak 1 wattnya, terus show wattnya babak 2 dan ketiganya itu no wattnya. Tuh. Kita hari ini teman-teman atau kakak semuanya kita belajar untuk berefleksi. Kak Melkior, gimana Kak Melkior? Masih Aman Kak konsleting, Melki? Kak. Masih Masih konsleting. konsleting. Jaringan ya? Ya, Nggak bisa Kak, susah bener mau diketik. Oke, diklik nggak bisa Kak Jamila? Nggak bisa Kak? Oke, kalau memang susah teman-teman yang belum bisa untuk ngetik, disiapkan di apa gitu atau di Word ya, atau mungkin di apa gitu.
Enggak apa-apa. Aplikasi apa namanya ini Kak? Ini pakai Google Slide. Kak Vida, Google Slide Kak Vida. Nanti kapan-kapan kalau pertemuan kumpul Kak, jadi kalau ada kesusahan kayak gini bisa bertanya sama kawan ya. Iya, itulah kan Bu. Nah, kita fasilitasin kakak semuanya. Kita belajar pelan-pelan gitu Bu. Saya pelan-pelan, yang udah berproses lanjut. Oke Kak Melki dalam konsleting, Kak Mika udah selesai. Kak Eko, ada kendala Kak Eko? Aman? Menu-menunya ada di atas Kak ya. Menu-menunya ada di atas Kak. Nah, ini yang kami itu kan Kak, itu tinggal pilih gini nih foto, kalau mau set image. Ini garis, ada background, layout. Kak Rina, apa kabar Kak Rina? Atau jaringan aman-aman saja? Kakak-kakak, untuk slide-nya ini kakak-kakak presentasinya atau sendiri atau tetap menggunakan slide ini? Yuk, mohon untuk rasen. Atau kakak-kakak membacanya lewat langsung saja, biar kami kursornya naik turun kan. Jaringan lelet Kak. Oke. Kak Yandri aman? Aman, aman. Oke, kakak-kakak semuanya. Oke, kita stop dulu ya kakak-kakak semuanya. Kita bahas untuk teman-teman yang sudah, ini kan bisa kakak-kakak nanti ketik kembali, nanti kami akan masuk di akun kami nanti. Gimana kakak-kakak? Gimana? Halo?
Oke, Kak Afida sudah, Pak Diki sudah. Oke, jadi kita Kak Juher ya, Kak Faris. Jadi kita lanjutkan Kak ya. Kita lanjutkan nanti eh, kita bagi, nanti kalau yang belum kita lanjutkan lagi nanti di rumah sambil belajar untuk bagaimana jawabnya di aplikasi ini. Di Google Doc-nya, Google Slide-nya sini ya. Kami yakin kalau menggunakan Word mungkin sudah selesai kan kakak semuanya. Oke, sekarang kita presentasi aja Kak ya. Kita presentasi aja. Kak Jamila, gimana Kak Jamila? Bisa untuk raise hand? Kak Jamila? Kakak Kak Yanti, gimana Kak Yanti? Ya. Siap ya? Kak Yanti siap ya? Siap. Oke, siap. Kak Yanti sekarang baca punyanya Kak Sukri. Kak Sukri bisa yang babak kedua bisa disetting Kak agak besar Kak Sukri. Kak Yanti kasihan bacanya Kak. Dibesarkan dikit nanti Kak Yanti tuh ngomel-ngomel nanti tuh. Oke, Kak Eko baru bergabung. Kak Yanti nampak enggak? Nampak Kak Yanti? Nah, kasih tahu dulu. Kak Yanti. Iya. Lihat lah. Tulisannya Kak Sukri jelas enggak? Gimana punya Pak Supri ini loh? punya Kak Sukri enggak muncul Kak? Kalau enggak muncul kakak lihat di layar itu. Kakak lihat di layar aja situ. Siap. Ya, kita layar ya. Oke, siap. Yang babak 1 Waktu punya Pak dan Supri, Kakak Sukrianto. Karena saya mengembangkan karakteristik dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang menarik. Yang kedua, kebetulan saya dibentuk dalam proses yang serba kekurangan di tempat tugas, jadi akhirnya terbentuk bagaimana supaya menarik dan suka mandiri. Oke. Terus untuk yang babak kedua Kak. Babak kedua, tanggapan yang saya hadapi adalah tantangan fisik siswa, tantangan dalam mengatur informasi, dan tantangan terakhir yaitu lapangan. Tantangan fisik adalah saya mungkin mengalami fisik yang mempengaruhi pengajaran, mengatur informasi, saya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak. Tantangan di lapangan, saya sebagai guru PJOK kadang sedih melihat kondisi lapangan kalau sudah hujan. Lapangan lama keringnya, kadang kami berolahraga atau praktek itu harus memilih tempat yang tidak ada endapan air dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Babak yang ketiga Kak. Babak ketiga, Yang saya butuhkan adalah saya maunya tolong perhatikan guru PJOK, apalagi dalam sarana dan prasarana tersebut. Tapi saya tidak mudah putus asa karena kita guru PJOK harus bisa bagaimana cara memodifikasi sebuah benda tersebut supaya bisa dipakai atau digunakan untuk kegiatan praktek dan anak-anak bisa belajar dengan senang dan bahagia. Iya. Oke. Ya? Menurut Kak Yanti tanggapannya punya Kak Sukri gimana Kak? Apakah sudah masuk antara watnya, SOWAT sama NOWAT-nya Kak? Sudah mendekati. Sudah mendekati, ya. Karena ya itulah namanya manusia Kak Yanti, Kak Sukri kan? Ya. Yang sempurna itu punya milik Allah Subhanahu wa taala. Betul. Iya, betul. Baik, kami lihat di sini
punya Kak Sukri yang pertama mungkin menggambarkan kejadian awal ya. Terus yang kedua di situ soalnya itu Kak Sukri udah ada pemikiran kritisnya. Meskipun lapangannya becek, ya Kak. Nah, di sini Kak Sukri ada timbul untuk memodifikasi itu terus apa yang harus kita lakukan gitu Kak Sukri ya. Terus yang ketiga rencana tindak lanjutnya sekarang apa. Nah, oke, jadi setelah Kak Sukri mungkin memodifikasi sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan ya, intinya kan anak-anak menyenangkan dan bahagia gitu ya Kak. Oke, terima kasih. Kalau itu aplaus untuk punyanya Kak Sukri, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Yanti, Kak Sukri telah berpartisipasi, memahami. Disinilah fungsinya kita berkolaborasi. Oke, kita lanjutkan kembali. Kak Sukri berarti tugasnya Kak Yanti ada 2 nih. Bentar ya. Kak Sukri tugasnya membaca punyanya Kak Juher. Kak Sukri, waktu dan tempat kami persilakan Kak. Ayo Kak. Kak Sukri, atau suara saya terdengar merdu Kak? Udah terkeluar dari kayaknya Kak. Udah terkeluar, udah. Kalau terkeluar berarti Kak. Oke, gini aja, dibalik aja. Kak Yanti sudah. Kak Juher, apakah masih terlihat atau masih ada di ruangan? Masih Kak? Kak Juher? Masih. Oke, Kak Juher sekarang tugasnya baca punya Kak Faris. Oke. Punya Kak Faris yang kolom kedua agak dibesarkan Kak. Itunya tulisannya. Ya Kak, nanti kasihan pakai kacamata nanti. Kak Juher tuh. Jangan niru saya nanti. Maaf Kak, saya terlempar tadi. Oh iya, itu kan hal yang wajar. Wajar. Oke Kak, Betul, sambil Kak. menunggu waktu saya baca yang pertama ya. Siap. Kak Rijal, mohon izin Kak Rijal. Mikrofonnya di unmute Kak? Oke, siap. Lanjut Terima kasih ya. Pak Rijal. Oke, untuk yang pertama dari Kak Faris yaitu kecenderungan orientasi saya yaitu DM, itu penguasaan disiplin, dan LP yaitu proses pembelajaran. Oke, yang Terus Bapak yang kedua. penguasaan disiplin yaitu berkaitan dengan kognitif dan psikomotor, di mana nilai pendidikan terletak pada penguasaan konten ajar, sehingga pengetahuan dikombinasikan dengan keterampilan gerak yang baik dan dilatih secara berulang-ulang, maka akan tercapai penguasaan disiplin itu sendiri. Terus ada poin kedua lagi di babak kedua, yaitu proses pembelajaran, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik bahwa berharganya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat merencanakan atau memecahkan masalah dalam pembelajaran. Yang babak ketiga, kedepannya saya berharap dapat mengkombinasikan kelima orientasi nilai tersebut dan dapat membentuk profil yang kompleks pada peserta didik. Oke. Sekalian ditanggapin Kak Jer. Kalau saya menanggapi maksudnya apa yang dialami pada orientasi itu, Kak Faris ini mengalami pada penguasaan disiplin dan proses pembelajaran misalnya. Kemudian dilakukanlah langkah dari Kak Faris ini, penguasaan disiplin yang berkaitan dengan kognitif dan psikomotor, pendidikan, penguasaan konten ajar. Nah, sehingga pengetahuan dikombinasikan dengan keterampilan gerak.
Berarti sudah ada yang dilakukan oleh Kak Faris. Kemudian pada babak ketiganya, kedepannya Kak Faris itu mengkreasikan 5 orientasi nilai tersebut dan dapat membentuk profil yang kompleks pada peserta didik. Oke. Baik sekali Kak Faris. Udah masuk Ya, semua sudah ya. kompleks. Refleksinya dari 3 babak Kak, ya kan? Siap. Wattnya, sowatnya, dan nowatnya Kak, ya kan? Nih, mulai dari awal, terus prosesnya dan tindak lanjutnya masuk semua Kak ya. Oke, aplaus untuk Kak Faris sama Kak Joer yang memprestasikan. Oke, punya Kak Faris, mohon izin untuk membacakan punya Kak Melkior. Apakah sudah siap Kak Melkior? Udah cukup ini? Babak Atau ketiganya gini? belum selesai, Kak. Oh, babak ketiga belum selesai, berarti kita ke punya Kak Mika aja. Kak Faris, bacakan punya Kak Mika Kak. Baik, siap Kak. Mohon izin, Kak Mika, saya akan bacakan babak pertamanya. Orientasi nilai mencerminkan keyakinan guru tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Babak keduanya, bagaimana peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran, menikmati proses pembelajaran tanpa ada tekanan dan menikmati proses pembelajaran tersebut. Babak ketiganya, sampai batas mana materi atau konten tersebut dipelajari oleh peserta didik. Maksudnya adalah bagaimana pembelajaran harus dinilai, pengalaman saya saat proses pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang disampaikan dari penilaian kognitif dan keterampilan. Baik, mohon izin Kak Mika, saya akan memberikan umpan balik. Untuk yang pertama, apa orientasi nilai yang cenderung dimiliki oleh Kak Mika? Ya, ternyata Kak Mika di sini memilih orientasi nilai yang mencerminkan keyakinan guru tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Mungkin ini sama dengan yang pertama tadi Kak ya disiplin ya. Disiplin ya. Ya, disiplin, sikap. Masuk ke sikap, Pak. Iya. Iya. DM-nya, disiplin mastery, penguasaan materi Kak ya. Iya, Disiplin siap. ilmunya. Materi. Lanjut Kak. Baik. Di sini berarti Kak Mika ini ingin menonjolkan dari pembelajaran itu sendiri, yang mana pembelajarannya mungkin Kak Mika di sini berharap lebih bermakna dan berpihak pada peserta didik. Siap, betul. Karena menikmati proses pembelajaran tersebut. Ya, ya Kak. Baik Kak, saya lanjut ya Kak ya. Untuk yang kedua, umpan balik yang saya berikan, bagaimana peserta didik harus terlibat dalam proses pembelajaran. Ya tadi kurang lebih Kak ya. Berarti Kakak ingin lebih menonjolkan menciptakan tadi pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada peserta didik dan lebih bermakna. Yang ketiga, kurang lebih sama Kak ya. Yang ketiga juga pada intinya Kak Mika ini ingin menciptakan sebuah pembelajaran itu yang tidak membosankan, yang lebih mengedepankan itu menyenangkan, sehingga peserta didik itu tertarik untuk belajar, untuk terlibat dalam pembelajaran, sehingga mungkin tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara maksimal, baik itu secara kognitif, pengetahuannya, maupun secara psikomotor atau keterampilan geraknya. Mungkin sekian Kak Rudi, terima kasih. Oke, terima kasih, jawabannya luar biasa, Siap, terima tanggapannya kasih, juga Pak membangun. Faris. Ya, jadi di sini teman-teman udah memasukin dari refleksi babak 1 sudah ngena, babak 2 sudah ngena, 3-nya sudah ngena. Jadi intinya awal, terus yang kedua di situ mulai mencari solusi, ya kan? Yang ketiganya sudah mulai berproses untuk lebih bagus lagi. Ya, oke. Kita lanjutkan nggak ya? Oke, waktunya masih ada waktu sedikit ya. Kita lanjutkan Kak Mika, Kak Rizal belum.
Kak Mika mohon izin untuk membacakan punya Kak Afida, Kak. Gimana, Kak? Oke, siap. Oke, Kak. ya siap. Oke, untuk babak pertama untuk Kak Afida yaitu kecenderungan orientasi nilai. Saya mencakup kesehatan kebugaran, nilai sportivitas, pengembangan karakter, keterlibatan sosial, dan berorientasi pada siswa. Untuk babak kedua, apa nih Kak? Kecil. Mengedepankan pentingnya pun kesehatan dan kebugaran fisik bagi siswa dengan tujuan agar mereka bisa menjalani hidup yang lebih sehat atau kesehatan kebugaran. Poin yang kedua, mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, fair play, dan menghargai lawan yang penting dalam setiap kegiatan olahraga atau nilai sportivitas. Yang ketiga, menanamkan karakter positif melalui kegiatan fisik yang mendidik, membantu siswa belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan atau pengembangan karakter. Yang keempat, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan di luar kelas yang berfokus pada olahraga dan kesehatan, dan memperkuat rasa komunitas. Yang terakhir, memprioritaskan kebutuhan dan niat siswa dalam proses pembelajaran, sehingga pengalaman menyenangkan dalam berolahraga dapat terwujud atau berorientasi pada siswa. Untuk bab ketiga, bukti pengalamannya ketika melaksanakan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik siswa, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari walaupun masih kurang maksimal. Lanjut. Oke. Ditanggapin, Kak? Ya, untuk tanggapan saya, di sini Kak Afida sama dengan yang menurut saya dengan saya tadi berpihak kepada siswa, karena di sini selain itu juga Kak Afida menginginkan siswa ini bisa melatih kerjasama, sportivitas, dan mempunyai pengalaman pada saat di lapangan, pada saat melaksanakan suatu permainan gitu. Contohnya dari sportivitas kan, menikmati permainan tersebut dengan rasa free play tadi nih, mana tadi ya? Fair play ya, itu. Dan meningkatkan kebugaran juga di sini termasuk, dan di sini mengajarkan mereka untuk rasa saling bekerja sama. Di sini juga ada rasa komunitas di sini. Nah, bukti pengalaman yang dilakukan oleh Kak Afida sendiri yaitu tidak hanya berfokus pada fisik saja, tetapi juga tentang pengetahuannya dan nilai-nilai sosial tadi yang untuk bermanfaat ketika mereka sudah tidak ada di sekolah lagi, Pak. Maksudnya pulang sekolah juga mereka tetap memahami atau mengembangkan karakter tersebut gitu, nilai sosial. Mungkin itu. Oke, terima kasih atau aplaus untuk teman-teman. Untuk teman-teman, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa. Ini baru ya 2 kali kita tetap maya. Saya tidak habis berpikir teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, kalau ini selesai ini bakalan luar biasa ini kakak-kakak semuanya. Jadi di sini dari punya Kak Afida mungkin menguatkan kembali. Jadi dari babak 1 itu dari awal yang sudah dilakukan, terus yang babak 2 ada nilai kritisnya di situ. Kak Afida itu menciptakan itu permainannya itu bukan harus kalah menangnya, tetapi bagaimana kerjasama yang diinginkan Kak Afida seperti itu intinya kan. Jadi memberikan pemahaman intinya kepada anak-anak bahwasanya bukan berarti mencari kalah menang, tetapi kembali lagi ke gerakan apa yang disampaikan, ya kan, terus bermakna, dan di situ nilai yang ada gotong royongnya atau kerjasamanya itu yang paling penting. Selama ini kan isu-isu yang terjadi kan tidak ya kan, yang kuat maunya menang tetapi makna tersebut kan tidak ada nih, sehingga ke depan untuk ke babak ketiganya bukan saja di dalam permainan itu, tetapi dia akan melekat
mereka dibawa pulang atau sebagai menjadi anggota masyarakat, mereka akan akan terdidik apa yang disampaikan oleh Kak Afida itu, dan melekat ya bahwasanya kerjasama seperti ini yang diharapkan nanti dunia pendidikan itu, bukan kalah menangnya tetapi sportivitas dan menghargai ini sangat penting sekali. Oke, sehingga nanti di SD kalau sudah tanamkan, di SMP mungkin kami akan menerima dengan ya udah fair, enak gitu ya. Apalagi nanti di SMA lagi, wah ini lebih luar biasa, ini saling nyambung, saling berkaitan lah kakak semuanya, ya kan? Kalau selama isu yang terjadi kan enggak, yang kalau disuruh pilih yang kuat sama yang kuat, sehingga yang lemah akan tertindas, ya kan gitu, sehingga permainan enggak akan bermakna gitu ya kan, sehingga bermusuhan dan sebagainya ya. Untuk kakak-kakak semuanya luar biasa. Kita lanjutkan kak. Oke, punya Kak Afida sudah ditanggapin, bisa untuk nanggapin punya Kak Agustina. Kak Afida siap kak? Nanti yang belum kita bagi untuk yang terakhir Kak Afida ya. Oke, untuk sesi yang terakhir. Nah, yang belum kebagian nanti kebagian yang terakhir, tindak lanjutnya nanti. Oke Kak Afida, waktu dan tempat kami persilakan Kak. Baik, mohon izin Kak Agustina, saya membacakan di babak pertama, kecenderungan nilai orientasi saya yaitu orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan kebugaran siswa. Selanjutnya di babak kedua, dengan orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, saya dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk karakter siswa-siswa saya agar menjadi individu yang sehat dan aktif. Dan di babak ketiga, bukti atau pengalaman terkait orientasi nilai tersebut, siswa yang secara fisik yang sehat dan bugar, siswa dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Oke, ditanggapin Kak Afida. Baik, saya tanggapi dari refleksi punya Kak Agustina Yulita. Di babak pertama ini bahwa Kak Agustina itu berorientasinya terfokus pada nilai kesehatan dan kebugaran, di mana kedua nilai tersebut itu mendukung peningkatan kesehatan kebugaran siswa yang dimaksud dari Kak Agustina tadi. Kemudian yang di babak kedua tadi di babak kedua ini memberikan kontribusi nyata dalam membentuk karakter siswa yang sehat dan aktif sesuai dengan tujuan yang telah dilakukan oleh Kak Agustina tadi. Dan buktinya di babak ketiga ini siswa sudah bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Itu Kak. Oke, iya. Oke, terima kasih tanggapannya untuk Kak Afida setelah membacakan juga menanggapin. Di sini akan merambat atau merembet lagi apa yang sudah Kak Mika. Kami masih ingat itu ada yang termaktub di dalam lagu Indonesia Raya, ya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia, ya kan? Kan gitu. Kan berarti kan masuk nih, kebugaran ini sangat penting sekali, jangan diremehkan, kan gitu kan, kakak-kakak semuanya. Apabila siswa kita kalau kebugarannya kita tidak sehat atau mungkin tidak bugar, otomatis pelajaran berikutnya akan terganggu gitu kan. Makanya sangat pembelajaran PJOK ini kalau kita lihat, kita resapi, ini adalah pokoknya ya, pokoknya untuk bisa mencerdaskan inti dari semua mata pelajaran. Oke kakak-kakak, sekarang kakak-kakak semuanya identitasnya kakak-kakak PJOK sudah timbul kembali, dan
yang kemarin mungkin mohon maaf emasnya lagi di dalam lumpur, sekarang muncullah inilah dari 15. Nanti kalau udah lulus ditambah lagi teman-teman yang guru penggeraknya yang mengampu BJOK, ini kami nggak habis pikir seperti apa itu. Kayaknya katanya orang kita tuh meledak gitu ya kan. Oke, terima kasih. Oke, Kak Afida punya Kak Agustin, sekalian ya punya Kak Agustin nanggapin punya Kak Diki kayak. Oke, Kak Agustin. Kak Agustina menanggapi punya Kak Diki. Dah, sebelum yang lainnya nanti menanggapin terakhir nanti. Kak Agustin, kemana Kak Agustin ya? Kak Rijal, masih mendengar suara saya Kak? Masih Kak. Masih, kalau masih tanggapan punya Kak Diki ya. Coba ditanggapi punya Pak Diki. Ya, saya Kak buka Diki, di laptop ya. dulu. Ya. Kak Diki mana? Ya, Kak Diki. Kak Diki masih bertahan di tempat Kak Diki? Gimana Kak? Ada masalah Kak Rijal? Atau mau langsung ngajak lihat di presentasi itu? Kami bantu. Babak pertama punya Kak Diki itu kecenderungan orientasi saya mencangkup perkembangan karakter, nilai sportivitas, kesehatan kebugaran, berorientasi pada siswa. Babak yang kedua menanamkan karakter positif melalui kegiatan fisik yang mendidik membantu siswa belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan. Yang kedua, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan di luar kelas yang fokus pada olahraga dan kegiatan memperkuat rasa komunitas. Yang babak ketiga, saya berfokus pada fisik siswa. Saya juga menerapkan disiplin dalam pembelajaran BJOK dengan menerapkan karakteristik siswa saat pembelajaran BJOK yang masih kurang maksimal. Oke, tanggapan saya untuk Kak Diki di babak satu nih. Kak Diki ini ingin mengembangkan karakter siswa melalui nilai-nilai yang ada dalam sportivitas, kemudian dalam kesehatan kebugaran siswa, kemudian dalam pengenalan siswa dalam kesehatan melalui olahraga. Itu tanggapan saya di yang pertama. Yang kedua, Kak Diki ini ingin siswanya menjadi disiplin, penuh dengan tanggung jawab serta ketekunan untuk menjadikan nilai positif itu terdapat pada siswa tersebut. Yang ketiga, babak ketiga hampir sama dengan babak kedua. Kak Diki ini mengharapkan kepada siswa untuk belajar disiplin ketika mengikuti pembelajaran PJOK sehingga terlihat karakter diri siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Oke Pak, sekian Pak. Oke, terima kasih Kak Rijal telah membacakan dan juga menanggapin punya Kak Diki. Oke, jadi kami ambil poin dari yang babak ketiga sini. Ini di sini yang dimaksud itu adalah untuk kekhawatirannya kayaknya Kak Diki nih. Atau di sini menyelesaikan kekhawatirannya kan. Jadi saya berfokus dengan fisik siswa-siswi. Saya juga menerapkan disiplin dalam pembelajaran BJOK dan menerapkan karakter siswa saat pembelajaran BJOK yang masih kurang maksimal. Ini yang mungkin Kak Diki khawatirkan ke depan, makanya Kak Diki lebih fokus ke fisik ya kan. Tapi kita juga kenapa? Mungkin Kak Diki ini melihat ketika dia mengajar itu fisik anak itu beda-beda Pak. Iya. Nah, maka dia ingin menerapkan itu berfokus dulu untuk siswa-siswa yang memiliki fisik yang berbeda-beda, dia ingin memperbaiki biar sama seperti yang lain. Oh gitu ya. Jadi kalau
kami tanggapin kalau yang mampu lari 20 kali keliling lapangan berarti harus mampu. Gimana Kak? Gimana Kak? Nah, yang maksud Kak Diki ini bertujuan ke berdiferensiasi Kak. Iya. Maksudnya Kak Diki itu paham. Jadi maksudnya Kak Diki di sini dia itu menginginkan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga kita membuat rubrik penilaiannya Kak Diki itu kalau mungkin yang standarnya cuma 2 kali lapangan kan gitu kan, pasti semuanya akan mampu. Tetapi ada yang lebih dari 2, 5, 6. Makanya standar rubrik penilaian Kak Diki nanti pada saat di lapangan itu udah di asesmen ya kan, sehingga memiliki memiliki asesmen yang berbeda-beda sesuai kemampuannya kan gitu Kak ya kan. Karena mungkin anak yang mungkin jadikan atlet semua kan kita banyaknya fokus di atlet kan gitu. Ini yang kami sering ya udah kita sedikit dah. Kalau ada atlet ya itu adalah bonus pada saat kita olahraga langsung ditarik kita ambil ke ke ekstra kan gitu intinya kan. Oke ya, terima kasih Kak Rizal, Kak Diki sudah mulai memahamin, kami juga menguatkan saja Kak ya kan. Oke, terima kasih Selebihnya Kak. nanti di modul-modul itu banyak sekali. Oke. Ini udah melewatin jam berapa ini ya? 15.30, kurang berapa menit lagi ya. Oke, 6 menit lagi, Kak. kita stop streaking. Iya, stop streaking dulu. Kami akan stop dulu. Oke. Oke, Kakak. Oke, kita kembali ke awal. Tadi teman-teman pemahaman tentang 3 babak di sini ini sangat luar biasa. Sudah memahamin. Masih ada lagi PR Kak ya. Oke, start. Kita tidak usah terburu-buru, tapi makna dari apa yang kita ditatap maya ini kakak-kakak itu udah mulai memahamin. Tidak usah keburu-buru. Kita santai aja. Oke, ini yang slide tadi yang sudah kakak-kakak istilahnya udah diborong, langsung sekalian bapak 1, bapak 2, bapak 3 dan langsung kalian memahami. Oke, ini adalah bapak 3 tadi ya. Oke, dari bapak yang kedua tadi sudah, jadi menggambarkan tadi sudah kakak tulis di situ, ya kan? Sebentar ya. Oke, untuk yang tadi yang babak pertama itu adalah 4 menit, ya kan? Dengan ada ada pertanyaan pemantik. Terus untuk kesepakatan pembelajaran kalau kita sesuai dengan slide ini atau mungkin remote saya ini itu tidak akan selesai kan kalau satu-satu semuanya akan dibahas ya kan. Oke. Ya di sini untuk roda emosi di situ ada namanya mungkin di babak ketiga itu takut, kekhawatiran tadi udah dijelaskan, ada sebagian teman-teman atau kakak-kakak semuanya menjelaskan kekhawatirannya mungkin tidak mampu dan sebagainya. Itu apa? Di situ ada takut, ada cinta, gembira, terkejut, sedih. Di situ contoh saja di situ kami ambil yang gembira saja. Ada girang, semangat, yakin, bangga, terus riang, bahagia, aman, dan senang hati dan sebagainya. Contoh saja itu Kak ya. Jadi di roda emosi seperti itu. Kalau takut ya udah ragu-ragu mungkin ya, cuek atau risau dan lain sebagainya. Ini adalah roda-roda emosi. Baik, untuk di babak kedua tadi sudah dijawab langsung ya kan. Ini menggambarkan tadi yang tadi di roda sini ya, di roda emosi itu juga akan menggambarkan di babak ketiga ya kakak-kakak nanti dievaluasi kembali apa yang kakak-kakak tulis di situ. Baik, kita lanjutkan untuk mari berbagi refleksi 16 menit ya kan. Tadi sudah kurang lebih melewati dari 16 menit ini ya kan. Terus kita lanjutkan kembali babak ketiga. Oke, kami tegaskan kembali yang babak ketiga. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework KIP ya. Terus hubungan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memahami kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul
Oke. Oke, kita kembali ke atas. Kakak semuanya, tadi kita lewatin di refleksi apa di situ namanya tadi, framework ya, Gibson ya. Terus Bustonnya. Terus kita lanjutkan lagi di sini Graham Gibbs ya. Ya, Graham Gibbs. Di situ ada 6 tahapan nggak kakak? Refleksinya ada 6 tahapan. Mungkin ada yang menanggapin dari 6 tahapan? Kakak-kakak nanti di deskripsi yang poin nomor 4 itu penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Tadi yang kakak praktekkan itu adalah framework Burton, ya kan? Sekarang kakak-kakak lanjutkan ke framework Gibbs. Nah, ya, framework Gibbs itu ada berapa kak? Mungkin bisa sambil menembak modul. Habis itu kita sesi terakhir ya. Kakak-kakak, untuk framework Gibbs mungkin ada pandangan. Tadi yang sudah disebutkan yang atas di sini ada berapa kak? 6. Ada 6. Iya, Deskripsi. ada 6. Iya, Perasaan. deskripsi. Terus Evaluasi. feelingnya, perasaannya, evaluasi, Analisis. Kesimpulan. Terus Dan rencana tindak lanjut. Iya, di sini apa perbedaannya? Mungkin tadi siapa yang jawab itu? Kak Tri ya? Iya Pak. Kak Tri ya? Iya. Oke. Mungkin kalau Kak Tri tadi itu sudah menjawab dari framework Burton sama yang Graham Gibbs itu di segi apa Pak? Kak, perbedaannya Kak? Ayo digali sama-sama memahami bareng-bareng. Seperti apa Kak Tri? Kalau perbedaannya, yang pertama tadi ada 3 aja ya kan? Bapak 1, Bapak 2, Bapak 3. Yang ini ada 6 ya kan? Di situ apa Pak Kak yang membedakan Kak? Perbedaannya. Iya, perbedaannya apa? Sambil teman-teman kalau mungkin sudah menemukan pemahamannya langsung resen Kak? Kak Mika. Oke, dibantu Kak Mika. Gimana Kak? Mungkin yang berbeda itu adalah apa yang baik buruknya yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung Kak. Mungkin yang membedakan baik buruk dari pembelajaran yang berlangsung mungkin. Mungkin di sini kan refleksi Kak Mika kan? Iya. Jadi oke, kami catat kembali. Kalau yang what, so what, sama no what situ kan cuma 3 babak aja Kak. Kalau kita lihat di sini ada 6. Mungkin kalau kita rangkum itu akan menggabungkan dari yang ke Graham Gibbs ini Kak ya kan. Ini lebih spesifik Kak ya kan. Tentang apa? Deskripsinya itu apa? Deskripsinya mungkin apa yang terjadi Kak? Ya kan? Apa yang terjadi, nanti kami kasih pandangan kakak-kakak membuat sebuah refleksi nanti apa yang terjadi saat ini apa. Oh kami lagi Zoom meeting atau Gimit tatap maya yang kedua, itu refleksi. Contohnya ini buat refleksi Kak hari ini. Terus di situ ada yang namanya feeling, perasaannya gimana Kak untuk hari ini? Oh dah kami sedih, mungkin kami galau, mungkin kami ya mungkin senang ya dan sebagainya deskripsinya. Karena mungkin perasaannya mungkin belajar hari ini kami senang karena memahamin sebuah modul, memahamin pembelajaran hari ini kita saling berkolaborasi. Itu contohnya. Terus di sini contoh lagi evaluasi apa yang baik atau yang buruk yang terjadi hari ini. Waduh, yang contoh yang buruk, waduh sinyalnya ini kurang mendukung Kak. Ya terkendala jaringan, terkendala mungkin ya mohon maaf ada lagi mengantarkan ya ngaji atau mengantarkan belajarnya, itu adalah sebuah refleks juga. Nah itu ya kan. Tapi bukan buat hambatan, kami ingatkan kembali, tetapi untuk tantangan kakak-kakak bagaimana bisa dengan waktu yang sama tetapi kita bisa menjalankan dua-duanya. Itu adalah tantangan buat kita semua, bukan hambatan.
Kami sibuk ya kita buat semuanya itu, ya kan? Terus di sini menganalisis makna atau arti apa yang didapat dari pengalamannya. Oh ternyata selain kita itu sibuk, kita juga menyisihkan kita dalam pendidikan ini supaya lebih bagus lagi gitu kan. Itu double garden lah bahasa istilahnya gitu kan. Terus tentang konklusi ya apalagi yang bisa dilakukan, ya dikembangkan lagi dari ini, ya dikembangkan lagi. Kita mungkin yang kita lakukan lagi ya kita membagi membagi pengalaman kepada rekan-rekan sejawat setelah kakak-kakak nanti akan mendapatkan materi untuk menggerakkan sebuah komunitas sekolah nanti di sini. Dan berikutnya actionnya, tindak lanjutnya apa kakak-kakak setelah pembelajaran ini apa? Oh mungkin melanjutkan atau mempelajari kembali, atau ilmu yang kita dapat hari ini langsung bisa kita terapkan besok, itu adalah hal atau tindak lanjut. Atau nanti kalau memang agak sedikit molor karena perlu proses, perlu waktu, mungkin di tahun ajaran berikutnya itu tidak masalah, atau mungkin di Desember kita lakukan itu, atau setelah kakak-kakak nanti menggerakkan sebuah komunitas. Oke, kakak-kakak sudah mulai terbuka atau makin bingung kakak-kakak? Kalau bingung berarti belajar kak. Gimana kakak-kakak semuanya? Oke, kalau atau kita lanjutkan, kalau kita lanjutkan oke, jempol semuanya. Kalau enggak ya kita lanjut materi. Udah melebihi kapasitas kita ini. Oke, Kak Wida tembak tangan. Oke, kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan aja. Ini ya udah selesai semuanya, dari bawah naik lagi ke atas, lebih paham lagi kakak-kakak semuanya. Putri juga sama. Oke, mari berbagi refleksi. Tadi sudah langsung udah langsung diborong nggak tadi ya? Diborong langsung, sekalian membacakan, sekalian juga merefleksi, juga menanggapi tadi itu ya. Oke, babak ketiga sudah tadi, referensi juga sudah. Oke, untuk penutup tinggal 2 slide lagi kakak ya. Untuk penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apa refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Jadi kita tebalin, kita garis bawain bahwasanya sesi hari ini selain untuk bisa menguasai orientasi dari kelima orientasi nilai guru PJOK, tetapi kita juga belajar untuk untuk belajar berefleksi, bercermin, katanya Kak Faris kemarin, bercermin kembali. Apakah kami itu udah pantas ya menjadi guru yang diidam-idamkan kan gitu Kak ya kan? Apakah kami sudah siap menjadi guru profesional? Apakah kita sudah siap menjadi mungkin panutan yang diimpi-impikan? Itu ya Kak, ya kan kakak-kakak semuanya. Oke, di sini ya ini yang bikin agak enak di sini gitu. Enggak, hasil refleksi modul 1.1 di LMS dan gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Jadi kakak-kakak nanti di hasil sesi ini kakak-kakak lihat ya, kakak-kakak lihat di modulnya ada berkas atau tugas yang nanti kakak akan membuat, nanti akan dikirim dan kami akan menilai nanti. Oke, pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak semuanya, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Terus yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. 3 tadi juga ya, what, so what, dan no what. Ya, untuk selebihnya dikembangkan lagi nanti ke framework Graham Gibbs ya, Graham Gibbs yang tadi dari berapa? 6 deskripsi, failing, evaluasi, analisis, konklusi, dan action plan atau rencana tindak lanjut kakak-kakak semuanya.
Dan sekian dan terima kasih. Oke. Sebelum mengakhiri, tadi yang belum ada suara yang merdunya keluar di sini, ini siapa ya, Kak? Kak Eko, apakah masih ada di tempat, Kak Eko? Kak Jamila? Masih. Oh, masih ya, siap Kak Eko. Kak Eko, untuk refleksi hari ini Kak Eko, refleksi Kak Eko untuk hari ini Kak, apa Kak refleksikan Kak hari ini Kak? Mohon maaf ya Kak ya, dari tadi kan Iya. jaringannya saya ini timbul keluar suaranya ada enggak, jadi tidak bisa mengisinya Kak. Iya. Jadi untuk refleksi hari ini Kakak mungkin bisa untuk apa ya, untuk bisa meluangkan perasaannya seperti apa Kak Eko. Refleksikan, kita belajar hari ini Kak. Kita belajar untuk refleksi Kak. Refleksi hari ini Kak. Pembelajaran hari ini Kak. Satu aja Kak. Saya sangat senang sekali. Biarpun suaranya kadang putus kadang enggak, saya mendapatkan banyak ilmu lah yang pastinya Kak. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa aktif lagi. Siap. Oke. Ada tambahan lagi untuk kakak yang lain? Satu yang belum keluar suara merdunya tadi siapa? Kak Diki refleksi hari ini Kak Diki. Tadi dibaca Kak Rizal, sekarang Kak Diki yang refleksi secara langsung Kak. Pembelajaran hari ini Kak. Terima kasih Kak Rudi. Baik, mungkin refleksi untuk hari ini memang kedepannya kita memang harus ya, mengidentifikasikan atau mengembangkan ya pembelajaran kita supaya bisa cenderung ya, cenderung ke murid. Jadi memang kedepannya kita harus mengembangkan pembelajaran kita yang cenderung yang melihat murid kita, itu ya. Jadi kata-katanya Kak Diki hari ini berpusat kepada peserta didik intinya Kak. Iya, gitu ya kan. Jadi ingat kan untuk framework Purtonya, guru cuma memfasilitasin, ya kan, memfasilitasi bukan menginterupsi kan gitu Kak ya kan. Iya, jadi yang dari semua pembelajaran ini, jadi kita mengambil benang merahnya, menggarisbawahin. Jadi kita guru kita adalah memfasilitasi, terus mengurangi dari instruksi gitu aja, mengurangi. Jadi mengurangi dari komando gitu. Biarkan mereka anak didik kita itu belajar dengan dalam hatinya sendiri, bergerak dengan hatinya sendiri, intrinsiknya itu loh. Bukan dari kita bukti komando gitu ya Kakak, tapi itu adalah berproses. Apakah guru itu harus dikomando? Pasti kan Kak, mengarahkan aja kan ya kan, cuma itu aja. Oke, mohon izin sebelum mengakhiri kakak-kakak semuanya bisa enggak untuk membuka kameranya, kita foto bareng. Oh, ini Kak Rizal sudah mulai membuka periode kedua. Kita stop Kak Rizal, kita tidak usah pakai gini-gini ya, pakai genggam aja, ini rawan nanti ketemu kementerian bahaya nanti. Punya saya nampak. Oke, kita foto ya. Siapa-siapa yang mau foto yuk, Kak Faris bisa untuk screenshot. Ketemu kelas bisa nunjuk. Eko, mana kameramu Eko? Kak Eko jasa. Kak Eko nanti kalau dibuka kameranya kabur ya. Sabar. Faris sekali. Gimana Faris? Oke. Suhunya nggak ada. Pak Rizal mantap gaya tuh. Iya Kak Rizal. Kak. Belum Kak, belum.
kering nanti Pak Rijal lama-lama kayak gitu. Oke, dah, sip. Jadi gini Kak Faris punya hak veto untuk bisa menentukan siapa. Punya Oh iya. kebijakan ketua kelas kan. Baik, terima kasih. Kak itu. Terima kasih Kak Fasil. Ya, Saya siap. mau minta tolong ini aja Kak Diki untuk dokumentasikan Kak Diki. Gunakan kebijakan tuh. Jangan jangan Mohon izin Kak Diki. disia-siakan. Kerelaannya Kak Diki. Siap Kak Faris ya? Siap. Dihitung Kak Diki. Dengan kayak gimana? Izin Kak, Pakai screenshotnya kayak gimana? Oke. Window. Oke, sip, tidak apa-apa. Oke, sip, supaya menyimpan waktu. Ya Kak Fasil membantunya. Oke. Kaya. 1, 2, 3 cheese. Oke, lagi 1, 2, 3 cheese. Oke, supaya kita itu mengawalin kalau saya bilang salam PJOK, sehat, bugar, cerdas, ya, supaya satu kalbar itu sama semuanya. Oke, kawan-kawan, salam PJOK, sehat, cerdas. Oke, sekarang kita mulai. Salam PJOK, sehat, bugar, cerdas. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebelum akhiri, Kak Ketua Kelas bisa untuk menunjuk memimpin doanya, memimpin doa terakhir. Kak Ketua Kelas langsung tunjuk Kak untuk memimpin sesi Terima hari ini, Kak. kasih. Mohon izin kepada Kak Zuher untuk memimpin doa sebelum kita menutup. Oke, terima kasih. Pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Faris. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, agar semua yang sudah disampaikan oleh Kak Fasil, Kak Rudi bermanfaat untuk kita dan melekat sampai akhir hayat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak. Kami stop stream dulu ya. Kami stop dulu.